Hai kawan pajak, selamat datang di video tutorial PMA6. Dalam episode Tata Cara Pelaporan SPT Tahunan 1770S melalui e-filing. Berikut ini simulasi pengisian e-filing dengan jenis formulir 1770S untuk penghasilan bruto di atas 60 juta rupiah dalam setahun. Sebelum melakukan pengisian SPT, kita siapkan terlebih dahulu dokumen pendukungnya, yaitu 1. Bukti pemotongan pajak atau formulir 1721 dari pemberi kerja, 2. Daftar penghasilan, 3. Daftar harta dan hutang, 4. Daftar tanggungan keluarga, 5. Dokumen terkait lainnya. Langkah pertama, buka djponline.pajak.go.id, kemudian masukkan NPWP kita, masukkan password dan kode keamanan, lalu klik login. Setelah itu, pilih menu Lapor. Kemudian, pilih menu e-filing. Kemudian, klik tab berikut ini, buat SPT. Setelah itu, ikuti panduan pengisian e-filing berikut ini. Pilih pengisian form dengan bentuk formulir. Berikut adalah contoh SPT seorang karyawan yang memiliki penghasilan bruto lebih dari 60 juta setahun, tidak memiliki usaha atau pekerjaan bebas, dan berstatus belum menikah dan tidak mempunyai tanggungan. Maka, pengisian keempat pertanyaan awal ini, yang pertama, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Kita pilih tidak. Yang kedua, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Kita pilih tidak. Yang ketiga, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Kita pilih tidak. Yang keempat, Anda dapat menggunakan formulir 1770S. Maka pilihlah form yang akan digunakan. Kita pilih dengan bentuk formulir. Kemudian, kita klik tombol SPT 1770S dengan formulir. Selanjutnya, pada halaman ke-1, kita isi tahun pajak, kemudian kita pilih status SPT normal, lalu klik tombol selanjutnya. Kemudian, kita masuk ke lampiran 2, isi bagian A, penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Apabila tidak ada yang kita isi, maka dapat dikosongkan, kemudian klik lanjut ke daftar harta. Berikut adalah contoh input pajak penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final, misalnya berupa hadiah undian senilai 2 juta rupiah dan dengan PPh terutang sebesar 500.000 rupiah. Kemudian kita klik simpan. Kemudian isi bagian B, harta pada akhir tahun.
Bagian ini wajib kita isi ya kawan pajak. Jika tahun sebelumnya kita telah melaporkan SPT tahunan, maka kita dapat klik tombol harta pada SPT tahun lalu dan daftar harta atas tahun pajak sebelumnya tersebut akan muncul pada kolom ini. Kemudian kita edit atau kita sesuaikan dengan kondisi harta pada saat akhir tahun pajak yang akan kita lapor. Dalam contoh ini, tahun pajak 2020. Berarti kondisi harta yang kita cantumkan adalah kondisi harta per 31 Desember 2020. Atau untuk tahun pajak 2022, berarti kondisi harta per 31 Desember 2022. Berikut adalah contoh pengisian daftar harta berupa motor. Apabila daftar harta kosong, maka akan muncul notifikasi bahwa daftar harta tersebut harus kita isi. Semua kolom harus terisi dan tidak ada data yang bernilai 0. Selanjutnya, kita isi bagian C, kewajiban atau utang pada akhir tahun. Apabila tidak ada, ini dapat dikosongkan. Berikut adalah contoh pengisian daftar utang berupa utang bank. Tahun peminjaman diisi dengan tahun pada saat awal pinjaman dimulai. Namun untuk jumlah utangnya, ini kita isi dengan nilai sisa utang per akhir tahun atau 31 Desember. Kemudian klik simpan. Selanjutnya, isi bagian D, daftar susunan anggota keluarga. Jika memiliki istri dan atau tanggungan anak, maka silakan diisi dengan identitas masing-masing anggota keluarga. Apabila tidak memiliki tanggungan atau belum menikah, maka dapat dikosongkan. Lalu, klik tombol selanjutnya. Kemudian, kita masuk ke lampiran 1. Isi bagian A, penghasilan neto dalam negeri lainnya tidak termasuk pinap. Apabila tidak ada, dapat dikosongkan. Kemudian klik lanjut ke B. Selanjutnya, isi bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek. Contohnya, mendapatkan warisan senilai 10 juta rupiah. Nah, ini kita cantumkan pada kolom warisan. Kemudian, kita dapat klik lanjut ke bukti potong. Selanjutnya, isi bagian C, pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain, dan PPh yang ditanggung pemerintah. Contoh, pegawai dipotong pajak sebesar 1 juta rupiah oleh pemberi kerja. Nah, kita isikan pada kolom ini. Berikut adalah contoh pengisian bukti potong pajak. Kita isi kolom-kolom di dalam bukti potong sesuai dengan formulir bukti potong 1721 dari pemberi kerja. Di sini ada jenis pajak, NPWP pemotong, kemudian nomor bukti potong, kemudian tanggal bukti pemotongan, dan jumlah PPh yang dipotong. Kita isi satu persatu dengan benar. Untuk jenis pajaknya, kita isi PPh pasal 21. Ini adalah pajak pemotongan untuk
karyawan orang pribadi. Kemudian kita isikan NPWP pemotong dengan benar dengan melihat pada bukti potong ini. Kemudian secara otomatis nama pemotong akan muncul jika kita menginput NPWP pemotong dengan benar. Nomor bukti potong dapat kita ambil juga pada bagian atas di formulir 1721 ini. Kemudian tanggal bukti potong ini berada di bawah. Kita isikan sesuai dengan yang tercantum di bukti potong 1721. Kemudian untuk jumlah PPh yang dipotong atau dipungut, ini kita lihat pada bagian terakhir, nilai PPh yang dipotong ini, kita cantumkan angka sesuai dengan bukti potong 1721. Kemudian klik simpan. Kemudian kita masuk ke induk SPT. Isi identitas sesuai dengan bukti potong. Pilih status perkawinan, tidak kawin atau kawin. Ini untuk menentukan jumlah PTKP kita. Penghasilan tidak kena pajak. Selanjutnya, kita klik lanjut ke A. Isi penghasilan neto yang tercantum di bukti potong. Contohnya, penghasilan neto sebesar 74 juta rupiah dalam 1 tahun. Nah, kita isikan pada kolom penghasilan neto. Setelah itu, kita lanjut, klik ke B. Kemudian isi PTKP sesuai dengan bukti potong. Contohnya TK 0, yaitu untuk karyawan yang belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Setelah dipilih PTKP-nya, maka penghasilan kena pajak akan muncul secara otomatis. Setelah itu, kita dapat lanjut ke C. Pada bagian berikut, PPh terutang, jumlah PPh terutang dihitung secara otomatis oleh sistem menggunakan tarif pasal 17. Setelah itu, kita lanjut ke D. Pada bagian D, kredit pajak, PPh yang dipotong adalah jumlah yang telah dipotong oleh pemberi kerja atau perusahaan. Setelah itu, kita lanjut ke E. Apabila jumlah PPh terutang dan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut sudah sesuai, maka statusnya akan nihil. Setelah itu, kita klik lanjut ke F. Apabila terdapat angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya, maka dapat diisi. Apabila tidak ada, maka dikosongkan dan lanjut ke pernyataan. Selanjutnya, untuk pernyataan, kita cukup checklist kolom setuju. Lalu klik selanjutnya. Setelah itu, kita sampai pada langkah terakhir. Kita ambil kode verifikasi dengan klik tombol di sini, lalu kita pilih media pengiriman kode verifikasi melalui email. Kita pastikan terlebih dahulu bahwa email tersebut adalah email yang terdaftar pada akun DJP online kita, agar dapat kita akses.
Jika kita sudah menerima email, maka kita masukkan kode verifikasi berikut ini ke kolom masukkan kode verifikasi. Lalu selanjutnya kita klik kirim SPT. Setelah berhasil mengirimkan SPT, kita cek kembali email kita, maka kita akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik atau BPE sebagai bukti bahwa kita telah melakukan pelaporan SPT tahunan. Nah, pada penghitungan PPh kurang bayar atau lebih bayar tadi, contoh SPT kita tadi berstatus nihil ya kawan pajak. Lalu bagaimana dengan SPT yang berstatus kurang bayar? Apabila terdapat PPh kurang bayar, maka kita dapat melakukan pembayaran. Jika belum melakukan pembayaran, maka kita pilih belum, lalu kita dapat membuat kode billing secara langsung dengan klik tombol buat kode billing. Setelah klik tombol buat kode billing, maka kode billing akan muncul. Setelah itu, bisa kita lakukan pembayaran melalui bank persepsi. Apabila kita sudah melakukan pembayaran, maka kita pilih sudah, lalu kita isi tanggal pelunasan. Setelah itu, kita klik tambah, dan kita isikan MTPN dari bukti penerimaan negara yang telah kita terima dari pembayaran kita, atau dapat diisi juga dengan nomor bukti PBK. Kemudian kita klik simpan. Lalu, bagaimana jika penghitungan PPh-nya adalah lebih bayar? Nah, yang pertama, kita pastikan terlebih dahulu bahwa SPT yang telah kita isi ini sudah benar dan lengkap. Jika kita sudah yakin bahwa pengisian nilai SPT kita sudah benar dan lengkap, kemudian kelebihan pembayaran pajak kita akan dikembalikan setelah dilakukan pemeriksaan atau penelitian. Kita siapkan SPT dan dokumen pendukung. Contohnya seperti bukti potong. Kemudian, khusus SPT lebih bayar ini, dokumen yang dipersyaratkan di-scan atau dipindai dan diunggah dalam format PDF. Nah, demikian kawan pajak, video tutorial kita mengenai pengisian SPT 1770S. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Terima kasih.